Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alfitri, NIM 17041040-118 dengan judul Kajian Fasilitas Jalur Pedestrian Kampus Universitas Syekh Kuala dengan pendekatan konsep walkability. Untuk pendahuluannya, pada latar belakang, jalur pedestrian yang ada pada kampus Universitas Syekh Kuala merupakan jalur yang banyak digunakan sebagai tempat aktivitas sehari-hari. Pengguna jalur pedestrian ini banyak didominasi oleh mahasiswa-mahasiswi kampus Universitas Syekh Kuala itu sendiri maupun pengguna lainnya yang menimbulkan pergerakan manusia yang cukup tinggi. Faktanya menunjukkan bahwa pedestrian kampus Universitas Syekh Kuala tampak jarang dipakai oleh pejalan kaki, baik oleh mahasiswa, sivitas akademika, ataupun masyarakat sekitar. Kawasan lingkungan Universitas Syekh Kuala merupakan kawasan pembelajaran, sehingga keberadaan fasilitas-fasilitas pejalan kaki yang memadai merupakan salah satu prasarana lingkungan mutlak diperlukan demi kelancaran lalu lintas di jalan raya maupun kenyamanan bagi pengguna jalur pejalan kaki itu sendiri. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas jalur pedestrian kampus Universitas Syekh Kuala ditinjau dari konsep walkability, lalu bagaimana penerapan konsep walkability pada jalur pedestrian kampus Universitas Syekh Kuala. Untuk tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan adalah menganalisis kualitas jalur pedestrian kampus Universitas Syekh Kuala ditinjau dari konsep walkability, serta merumuskan penerapan konsep walkability pada jalur pedestrian kampus Universitas Syekh Kuala. Manfaat penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai referensi terhadap kajian tentang pedestrian dengan pendekatan konsep walkability agar pedestrian dapat berfungsi secara maksimal, lalu memberikan landasan bagi studi selanjutnya yang berhubungan dengan pedestrian. Lalu selanjutnya ruang lingkup penelitian. Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari dua bagian, yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup materi yaitu batasan pembahasan substansi studi, sedangkan ruang lingkup wilayah mencakup batasan wilayah studi yang berupa batasan administratif. Yang pertama, ruang lingkup materi. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kajian fasilitas pedestrian kampus Universitas Syekh Kuala dengan menggunakan pendekatan konsep walkability. Lalu pada ruang lingkup wilayah, ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah jalur pedestrian di Jalan Tekunya Arif, Jalan Teku Syekh Abdul Rauf, Jalan Tengku Tanoh Abe, Jalan Tengku Hasan Krung Kale, dan Jalan Merebo pada lingkungan kampus Universitas Syekh Kuala. Jalan tersebut merupakan jalan yang terletak di sarana pendidikan, yaitu kampus Universitas Syekh Kuala. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menghitung jumlah dan nilai tingkat walkability pada setiap koridor jalan. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan teknik scoring dengan menentukan nilai pada setiap kriteria pedestrian pada konsep walkability. Lalu penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara faktual kondisi aktual yang ada pada pedestrian di lingkungan kampus Universitas Syekh Kuala dan kemudian akan dibandingkan dengan standar pedestrian dengan pendekatan konsep walkability sesuai dengan ketetapan yang ditinjau pada tinjauan pustaka. Jenis pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data primer merupakan observasi lapangan, termasuk catatan lapangan data dan foto, dan wawancara serta kuesioner. Lalu pada data sekunder diperoleh dari berbagai tinjauan pustaka serta peta Universitas Syekh Kuala. Untuk data awalnya, ini merupakan gambaran existing pedestrian di lingkungan kampus Universitas Syekh Kuala. Lalu selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada pedestrian, definisi pedestrian. Istilah pedestrian pada awalnya muncul di masa pemerintahan Yunani kuno, yang asal katanya adalah pedes dengan arti kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki. Lalu jalur merupakan suatu alas di bumi yang menjadi tempat untuk berpindah tempat. Maka pedestrian memiliki arti perpindahan atau pergerakan manusia dari tempat ke tempat lain dengan berjalan. Secara harfiah, pedestrian berarti orang yang berjalan di jalan, atau person walking in the street. Berikut merupakan beberapa pengertian dasar pedestrian, yaitu menurut Wikipedia,
Pejalan kaki ialah orang yang berjalan kaki, baik berlari ataupun berjalan. Pejalan kaki mengacu pada seseorang yang berjalan di lintasan berjalan baik di trotoar, penyeberangan jalan, ataupun lintasan khusus pejalan kaki lainnya. Menurut Amos Rapoport 1977, berjalan kaki jika dilihat dari kecepatannya memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dapat mengamati objek dengan detail ataupun mengamati sekelilingnya dikarenakan menggunakan kecepatan berpindah tempat yang rendah. Lalu selanjutnya ada menurut Listianto tahun 2006, pejalan kaki jika dilihat dari sisi istilah aktif berarti seseorang yang berpindah atau bergerak dari satu titik tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alas kaki ataupun tongkat yang tidak bersifat mekanis tanpa menggunakan alat lain. Jenis pejalan kaki menurut Rubinstein tahun 1987 pada bukunya yang berjudul Site and Environmental Planning mengungkapkan bahwa terdapat 4 jenis pejalan kaki berdasarkan sarana perjalanannya, yaitu pejalan kaki penuh, yaitu dengan berjalan kaki secara langsung tanpa singgah menuju tempat tujuan. Selanjutnya, pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi penuh, yaitu berjalan kaki dari tempat asal menuju tempat kendaraan pribadi maupun dari tempat parkir kendaraan pribadi sampai dengan tempat tujuan. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum dan kendaraan pribadi, yaitu berjalan kaki dari tempat asal parkir kendaraan pribadi menuju tempat pemberhentian kendaraan umum. Selanjutnya, pejalan kaki pemakai kendaraan umum, yaitu dengan berjalan kaki dari tempat asal pejalan menuju tempat pemberhentian kendaraan umum. Selanjutnya ada tipologi ruang pejalan kaki. Yang pertama, ruang pejalan kaki di sisi jalan atau sidewalk merupakan jalur pejalan kaki yang berada dari tepi jalan raya sampai dengan garis terluar dari suatu lahan milik bangunan. Berikut ada perspektif dan tampak atas serta potongan dari sidewalk. Lalu kedua, ruang pejalan kaki di sisi air atau promenade merupakan jalur pedestrian kaki yang sisi salah satunya berdekatan dengan badan air. Selanjutnya ada ruang pejalan kaki di kawasan komersial atau perkantoran atau arkade. Merupakan jalur pejalan kaki yang pada salah satu sisi atau kedua sisinya berdampingan dengan bangunan. Selanjutnya, ruang pejalan kaki di ruang terbuka hijau atau green pathway merupakan ruang pejalan kaki yang berada di antara ruang terbuka hijau. Area ini menjadi pembatas antara ruang terbuka hijau dan ruang jalur pejalan kaki. Selanjutnya, ruang pejalan kaki di bawah tanah atau underground merupakan ruang pejalan kaki yang berada di bawah permukaan tanah yang menjadi bagian dari bangunan di atasnya. Selanjutnya, terakhir ada ruang pejalan kaki di atas tanah atau elevate, merupakan jalur pejalan kaki dengan tujuan dan zona yang beragam. Ruang pejalan kaki ini dapat dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona bagi pejalan kaki, zona bagi tanaman, zona bagian depan gedung, dan zona untuk pinggiran jalan. Selanjutnya, jalur pedestrian. Untuk definisi jalur pedestrian, menurut Sirvani 1985, jalur pedestrian merupakan salah satu elemen dari perancangan kota, yaitu elemen yang berfungsi sebagai tempat penghubung antar satu tempat ke tempat lainnya, serta tempat yang dapat membentuk aktivitas pada suatu lokasi. Menurut Departemen Pekerjaan Umum tahun 1999, jalur pedestrian merupakan jalur lintasan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki memberikan pelayanan kepada pengguna jalur. Jalur pedestrian ini dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang, dan penyeberangan tidak sebidang. Fungsi jalur pedestrian merupakan salah satu elemen yang penting dalam perancangan kota karena berperan sebagai penghubung dan sistem pendukung kegiatan di perkotaan. Menurut Rian Sanjaya tahun 2017, fungsi jalur pedestrian di perkotaan adalah sebagai fasilitas atau wadah untuk berjalan bagi pejalan kaki, sebagai wadah atau media masyarakat untuk berinteraksi sosial, sebagai unsur pendukung perkotaan, sebagai wadah tempat menumbuhkan aktivitas yang sehat, sebagai wadah tempat merangsang berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial dan ekonomi, dan sebagai wadah tempat hijau yang mengurangi tingkat pencemaran udara dan suara. Selanjutnya, elemen jalur pedestrian.
Elemen pada jalur pedestrian dibagi menjadi dua jenis, yaitu elemen jalur pedestrian itu sendiri dan elemen pendukung jalur pedestrian. Untuk elemen jalur pedestrian itu sendiri merupakan material dari jalur pedestrian, sedangkan elemen pendukung jalur pedestrian lain yaitu seperti lampu penerang, tempat sampah, vegetasi, halte, tanda petunjuk, dan lain-lain. Menurut Ninik Anggriani tahun 2009, elemen-elemen jalur pedestrian yaitu paving, lampu penerangan, halte bus, sign atau petunjuk, tanda petunjuk, tempat sampah, vegetasi, ram, dan bangku. Fasilitas sarana jalur pedestrian. Fasilitas sarana yang ada pada jalur pedestrian yaitu drainase, lampu penerangan, pagar pengaman, bangku jalan, tanda petunjuk atau signage, telepon umum, tempat sampah. Selanjutnya, fasilitas prasarana jalur pedestrian yaitu ukuran dan dimensi, jalur pemandu, jenis material permukaan, jenis material untuk permukaan dekoratif, fasilitas difabel, dan fasilitas bersepeda. Faktor kenyamanan dari jalur pedestrian yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama sirkulasi. Kenyamanan dapat berkurang akibat sirkulasi yang baik. Contohnya seperti kurang jelasnya sirkulasi, penggunaan fungsi ruang sirkulasi yang berubah seperti trotoar menjadi area jual, tidak jelas pembagian antara ruang pejalan kaki dan ruang pengguna kendaraan. Lalu ada gaya alam dan iklim, contohnya seperti panas terik yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalur pedestrian, khususnya pada daerah tropis di siang hari. Lalu ada contoh lain, curah hujan juga dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas manusia di luar. Nomor 3, kebersihan. Jalur pedestrian yang bersih akan menimbulkan kenyamanan bagi pengguna jalur pedestrian tersebut, serta akan menambah daya tarik karena terbebas dari kotoran sampah dan bau yang tidak enak. Selanjutnya ada terakhir, keindahan. Keindahan dapat menimbulkan kepuasan batin dan panca indera, sehingga pengguna dapat nyaman dalam menggunakan jalur pedestrian tersebut. Pada bagian ketiga ada walkability. Untuk definisi walkability menurut Rians dan Petrus tahun 2015 merupakan istilah yang dipergunakan untuk mengukur dan menggambarkan konektivitas dan kualitas dari jalur pedestrian, jalan setapak atau trotoar perkotaan. Menurut Krambeck 2006, Walkability Index adalah standar acuan tingkat kenyamanan berjalan kaki seseorang pada suatu area. Kota yang walkability adalah kota yang memiliki konsep untuk menyediakan ruang yang ramah dan representatif bagi pejalan kaki, termasuk pejalan kaki yang memiliki keterbatasan khusus. Menurut Winayati tahun 2003, walkability juga digunakan sebagai alat ukur kualitas dan konektivitas dari jalur pedestrian di perkotaan. Walkability mencerminkan segala kondisi perjalanan di suatu area sehingga dapat diukur dan dievaluasi pada skala lokasi, luas jalan ataupun skala lingkungan. Variabel pengukuran walkability menurut indikator-indikator Global Walkability Index yaitu terdiri dari beberapa elemen, yaitu kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan keindahan. Untuk kenyamanan, parameter pada Global Walkability Index-nya ialah fasilitas pendukung atau amenities dan infrastruktur bagi pengguna berkebutuhan khusus. Lalu keamanan, parameter Global Walkability Index-nya ketersediaan jalur pedestrian, ketersediaan jalur penyeberangan, aman dari kejahatan, aman dari jalur transportasi lain, aman dari kendala atau hambatan. Lalu keselamatan atau safety, yaitu aman dari perilaku pengendara dan aman ketika menyeberang. Dan terakhir ada keindahan, yaitu fasilitas pendukung atau amenities. Perumusan kriteria fasilitas pedestrian berdasarkan konsep walkability. Berdasarkan dari pengukuran standar walkability menurut Global Walkability Index tahun 2014 dengan indikator fasilitas sarana dan prasarana pada jalur pedestrian, maka didapatkan hasil beberapa standar perhitungan variabel dalam penelitian ini, yaitu pada bagian kenyamanan untuk sarananya yaitu bangku jalan, tanda petunjuk, telepon umum, tempat sampah. Untuk prasarananya, ukuran dan dimensi, serta fasilitas bersepeda. Pada parameter
Pada parameter Global Walkability Index keamanan, itu pada sarananya yaitu lampu penerang dan pagar pengaman. Lalu pada prasarananya yaitu ukuran dan dimensi dan jenis material permukaan. Pada poin keselamatan atau safety, untuk bagian sarananya yaitu drainase, pagar, dan ram, dan pada bagian prasarananya yaitu jalur pemandu dan fasilitas difabel. Terakhir, pada poin keindahan, pada sarana yaitu lampu penerang dan vegetasi. Lalu pada prasarananya yaitu jenis material permukaan. Maka dapat disimpulkan variabel perhitungan tingkat walkability berdasarkan parameter Global Walkability Index dengan indikator fasilitas sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Untuk kenyamanan, variabel penelitiannya ialah bangku jalan, tanda petunjuk atau signage, telepon umum, tempat sampah, ukuran dan dimensi, fasilitas bersepeda. Pada keamanan atau security, variabel penelitiannya ialah lampu penerangan, pagar pengaman, ukuran dan dimensi, jenis material permukaan. Pada keselamatan atau safety, variabel penelitiannya drainase, pagar, ram, jalur pemandu, fasilitas difabel. Dan pada keindahan, variabel penelitiannya ialah lampu penerangan, vegetasi, dan jenis material permukaan. Sekian presentasi seminar penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.